Halo guys, welcome back again with Island Podcast bersama gua Gilang Adrian dan sahabat gua Andri Sanali. Oke, balik lagi bersama kita di pagi atau sore atau siang atau malam lu lagi ngedengerin kita, ya kan? Betul. Yang lagi nyantai, lagi ngopi, lagi lagi pacaran, lagi Parah. bucin ya. Parah. Ada juga yang lagi galau di kamar dengerin podcast ini. Ya, parah. Atau yang lagi di mobil, lagi bete lu dengerin podcast kita, atau lagi di motor pakai intercom, pakai headset mungkin. Betul. Tapi jangan lupa bahagia, guys. Ya, parah. Karena hidup ini cuma sekali. Parah. Oke. Hari ini gue pengen bahas soal tadi tuh apaan ya, gue lupa anjing. Coba Ndri, mana HP lu? Gue pengen lihat lu dulu. gimana? Pergaulan dan pengaruh teman. Ini gimana nih maksudnya nih? Lu yang bikin tema, gue bingung. Pergaulan dan pengaruh teman. Oke. Yoi. Pergaulan itu artinya kan kita berteman dengan orang banyak. Ya. Itu sudah disebut gaul. Ketika lu punya teman ya lu disebut gaul, cuy. Betul. Benar. Setuju. Tapi banyak yang menyalahartikan. Ketika lu bergaul itu lu harus yang namanya pakai barang-barang branded atau yang menurut orang, wih lu gaul banget sih. Padahal konotasi artinya itu nggak kayak gitu. Sebenarnya artinya adalah interaksi sosial. Betul. Yang namanya pergaulan itu interaksi, cuy. Betul. Ketika lu udah berinteraksi dengan orang lain itu sudah disebut gaul. Iya benar gue setuju tuh. Untuk pengaruh temannya tuh gue sering dapet nih dari pengalaman pribadi gue. Anjing. Sedih gue kalau ceritain. Gimana? Pengaruh ke teman nih ketika ini pengaruh nyangkutnya ke iri sih sebenarnya. Oke. Tapi ya gue harap teman-teman sih nggak ada yang punya jiwa iri ya kan. Iyalah. Wajib ini. Soalnya mendengar podcast kita ini, Island Podcast ini positif Ndri. Bagus. Parah. Ya, berpikir sedikit terbuka lah, nggak perlu open mind. Kalau open mindnya terlalu luas banget kayaknya. Bahkan orang profesor pun di Indonesia belum tentu bisa open minded kan, karena dia punya prinsipnya dia masing-masing. Idealis. Iya betul, Okay. idealisnya. Lanjut. Gue harap sedikit terbuka aja ketika nih gue pernah punya kasus kayak temen lo tuh, ketika itu temen lo semua ganti sesuatu barang yang berseragam. Ketika lo nggak ganti, lo bakal dihujat, cuy. Lu dihujat dan lu dipengaruhi, cuy. Parah sih bro kalau begitu. Ya lu masih aja pakai itu nih, lu ganti ini. Nah, yang kurang sadar tuh dari diri kita sendiri, cuy. Maksudnya? Nih, dalam arti gini, seperti ini. Lu tuh nggak butuh barang itu. Sebenarnya lu tuh nggak butuh karena lu dihujat lu jadi beli. Itu kan jadi jelas lah. Lu daripada membeli barang yang nggak berguna, atau bukan nggak berguna sih, sebenarnya berguna. Tapi cuman lu belum butuh. Iya. Nah, itu bakal buang-buang budget lo. Mending lo tabung. Jelas. Tapi Ndri, gimana ya? Namanya di tongkrongan sekarang gini, cuy. Lu gak gaul gak gua temenin. Ya begitu kali bro. Maksudnya kayak lu kurang, lu ketinggalan gadget aja mungkin. Ada mungkin beberapa tongkrongan yang masih kayak, bro ganti deh bro, gitu. Mungkin gue juga nggak tahu nih, karena di tongkrongan gue sih nggak gitu. Tepat dia itu bukan di circle-nya, karena pertemanan itu harusnya original. Lu yang lu punya lu tampilin. Nggak perlu lu harus ngada-ngada, cuy. Benar, nggak usah yang harus ngada-ngada gimana. Iya, sebenarnya ini bahasanya masih nggak jauh-jauh dari podcast episode sebelumnya ya. Betul, karena nggak jauh-jauh banget. Iya, namanya kan masih ranah era informatika ya kan, nggak jauh. Iya, jauh sih bro. Iya, betul. Tapi gue juga punya pengalaman pribadi sih soal ginian. Oke, gimana? Jadi sebenarnya kita itu ya berteman ya, memang pada dasarnya kita berteman. Lu gimana sih? Ya kan? Udah, kita berteman. Lu ngobrol ya kan, santai. Lu ngobrol bareng, santai, nongkrong, ngopi, ngerokok ya kan? Iya. Cuman kan ada beberapa bahasan yang memang jadi kayak nggak ada orangnya kita omongin isi dia, nggak ada orang ini, kita nggak akan jadi ngomongin ini. Walaupun pada saat itu mungkin kita ngobrolinnya itu bukan untuk gimana ya, secara pribadi mah kita nggak ada masalah, ngerti sih? Tapi nyari topik aja. Iya, nyari topik aja sebenarnya. Nah itu. Cuman menurut gue Andri, gara-gara kayak begitu, yang namanya pergaulan itu kadang-kadang bikin kita malah jadi, kok jadi negatif? Jadi ya gimana ya, gue nggak ngerti ya definisi of toxic friendship itu kayak apa. Cuman gue ngerasanya jadi kayak
kenapa circle gue jadi teman-teman juga nih, sebelum gue lanjut, gue tuh circle-nya kecil, gue nggak punya teman banyak, circle gue kecil, di rumah aja gue ya just stay home aja, gue mah di rumah gitu aja, lah. paling nggak main PS atau nonton Disney Hotstar, gue apalagi. Ke rumah cewek. Iya, paling kan ke rumah cewek gue udah Iya, gitu-gitu gitu lah. doang, maksud gue karena gue menghindari itu loh. Kadang-kadang ketika gue nih, misal gue punya unek-unek misalnya, gue juga nggak tahu nih, malah jadinya kayak ngomongin orang kali pada saat itu, gue nggak ngerti dah pokoknya. Ketika gue punya unek-unek, terus gue omongin nih ke temen gue, aduh si A ini kenapa ya akhir-akhir begini, tapi mereka tuh nanggepinnya kayak gue ada masalah personal sama si A ini gitu, padahal gue enggak. Oke. Gue cuman ya mungkin pada saat itu gue merasa kehilangan dia aja gitu loh. Oke, lu merasa kehilangan seseorang yang Sebenarnya. mungkin satu tongkrongan lu udah akrab. Iya, gue udah Iya, nyetel banget udah gitu. nyetel. Nah, seharusnya sih kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, lu seharusnya ngambil sikapnya ya, ketika lu nganggap dia teman, lu harusnya ngertiin dia. Ketika dia berada di luar ya, lu tahu dia lagi sibuk dengan urusannya dia. Iya sih, ya gue harap sih teman-teman gue mikir gitu, dan Iya. mungkin ya teman-teman gue juga yang lagi dengar podcast ini pada saat itu mikirnya begitu. Iya, seharusnya kayak gitu. Karena dia juga di luar itu lagi ngejar impiannya dia, cuy. Seharusnya Iya. lu support. Betul ya, sebenarnya sama banget ini sama episode kemarin. Gimana caranya tongkrongan lo ubah jadi support system. Benar. Iya Dan yang sering gua alami nih, kalau gua sih selama gua nongkrong ya, itu ada aja yang namanya temenan tuh relation toxic kayak gitu, yang namanya tusuk-tusukan, cuy. Aduh, ya kali. Ya, jelas banget, cuy. Ya contohnya tadi dia ngomongin lo di belakang, dia baik depan lo, tapi belum tentu di belakang lo. Iya sih. Dan itu sering terjadi di era sekarang. Yang gue lagi hindarin tuh yang kayak gitu. Dengan cara ya gue berteman ya memang bukan berarti gue Membatasi, iya, bukan. iya, iya. Tapi gue berteman global. Ya lu anggap gue teman, ya gue saya lo udah santai ya lu. Lu mau tahu cerita gue, ya gue bakal open ke lu. Iya benar. Gimana lu nggak mau tahu cerita gue? Nggak mau lu pahamin gue kalau lu nggak tahu cerita gue. Iya, tak kenal maka kata sayang. Betul, Iya. cuy. Iya Ya sih. lu kasih lah pengertian, nih gue tuh kayak gini, cuy. Nah ketika dia bakal cerita, ya gue kayak gini, oke kita ambil jalan tengah. Lu nggak suka kayak gini, gue nggak suka kayak gini, ya udah kita jangan sampai ngelakuin ini, kayak gitu sih kalau menurut gue. Jangan Bener sampai sih. terjadi toksik antara pertemanan lu. Parah. Tapi Ya, ya sometimes kadang-kadang kan kita juga kalau gue pribadi deh, iya, gue nggak tahu ini mewakili teman-teman pendengar kita apa enggak ya kan. Iya. Cuman kalau gue pribadi kadang-kadang kita tuh adrenalin, Ri. betul. Kita lagi di satu tongkrongan, anjing memang gue lagi ada unek-unek sama nih anak misal, Iya, temen gue mancing, gue jadi keluar semua tuh, bla 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 bla, misal gue ngomong segala macam apa B C D F G, iya. dan mereka itu merubah omongan gue menjadi senjata untuk gue. Iya, jadi bumerang buat lu diri lu Jadi sendiri. memerang buat gua, padahal pada saat itu gua tuh nggak sebegitu Nggak. personalnya ngomongin. Iya. Ya, gimana ya, ya kasar katanya ngomongin lah udah, Iya, ngerti gak, Kasarnya kasar sih kayak katanya gitu, ngomongin lah, padahal mah maksud gua kayak aduh nih anak susah Kok banget begini? ketemunya gitu. Iya. Ya kan, padahal kan sebenarnya tuh pengen interaksi lagi, pengen cerita lagi. Woi, lu kemana aja? iya Apalagi kesibukan lu. iya Lu lagi apa kali aja? Gue bisa bantu gitu. Lu sibuk iya apa? benar. Kalau misalnya lu punya project kan kali aja gua tuh bisa dimasukin ke dalam project lu ya. Ya sekiranya gua dalam artian gua bisa membuat positif lebih baik lagi. Iya maksud Hal-hal gua yang gitu, lebih bro. baik lagi dalam Bener. organisasi lu. Tapi banyak yang salah persepsi tentang itu. Ya moga-moga teman-teman ya, gue yakin sih lu pada pasti punya persepsi yang baik. Iya benar. Karena balik lagi, waktu kita mau gimana pun nerima energi energi negatif, tapi kalau kitanya bisa ngerubah itu menjadi energi positif, itu akan Iya. jadi positif sih. Kalau menurut gue ketika lu dapat negatif, ya lu cerna baik-baik dulu sih. Lu cerna baik-baik dulu, lu lihat dari sisi pandang manapun, dari kiri kanan atas bawah semua lu lihat. Bro. Lu ambil kesimpulannya. Kalau lu masih nggak dapat juga, lu lihat di sisi positifnya tuh orang, dia udah baik sama lu, itu pasti bakal ketutup negatifnya. Iya sih, bro, bener banget sih, Indri, sebenarnya. Cuman yang gua pahami ketika kita udah berteman dan kita tahu baik buruk negatifnya ataupun positifnya, sometimes cuman karena bad feelings doang itu bisa ngerubah
energi positif lu jadi energi negatif. Dan itu maksud gua, itu tuh akar retaknya sebuah pertemanan atau pertongkrongan atau pergaulan. Ya, itu kalau menurut gua itu bukan teman yang benar-benar teman. Karena kalau yang benar-benar teman itu akan menerima lu. Lu mau sejelek apapun, lu mau separah apapun, dia bakal menerima lu dan bakal ngubah lu ke arah yang lebih baik. Bener sih. Tapi balik lagi ya teman-teman, back again, ini adalah pengalaman kita. Betul. Mungkin pengalaman lo ada yang beda dari kita. Berbeda-beda. Iya. Jelas. Setiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Iya, ini pengalaman kita. Kalau lo ada yang relate mungkin ya semoga saran kita baik. bisa lo terima gitu ya guys sih. Bisa lo terima, bisa jadi kritik yang baik juga. Iya, benar. Syukur-syukur lo bisa sadar lah, wah gua selama ini ngelakuin hal yang menurut gua wah salah mungkin ya ke teman. Iya. Benar. Gitu sih kalau menurut gua. Jangan sampai lu udah punya salah tapi kayak acuh aja ini nggak sadar lu tuh kelakuan lu tuh ke orang lain tuh. Wah, fuck man. Tapi memang susah sih Indri ketika lu ketemu sama orang yang dirinya itu udah ngerasa bener. Wah, dan dia nggak siap dikritik. Aduh. Wah, sih parah itu, lagi. Itu sih susah sih buat majunya. Bukan susah buat maju sih. Mungkin dia bakal maju cuman mungkin prosesnya agak lebih lama sih ya. Nah, lu mau tuh kayak gitu teman-teman, jangan deh. Iya, kita sih selalu yakin yang dengar ini pasti orang-orang yang berpikir positif. Nggak mungkin lah lu orang dengan podcast ini nggak berpikir positif. Iya benar. Kenapa? Karena ya memang sebenarnya apapun yang lu lakuin, feedbacknya itu akan lu rasain. Betul. Ya, pikiran positif itu harus diutamakan. Betul. Gak susah sih sebenarnya pikir positif ya. Iya gampang cuy. Sebenarnya gampang, cuman ya mungkin butuh proses untuk menuju ke hal yang itu. Iya betul. Ya, dan banyak orang yang udah kebiasaan dengan hal negatif dijadiin kebiasaan dan itu jadi hal terlihat baik padahal itu negatif. Iya benar. Padahal itu salah sebenarnya. Iya. Tapi karena itu terulang dia ngerasa ini loh baik. Iya ya, bener betul. Sih. Itu harus lebih sadar sih. Seharusnya yang kayak gitu-gitu. Jangan pernah lah ketika lo nongkrong temen lo gak ada lo ngomongin temen lo, nggak boleh kayak gitu. Iya benar. Karena pembahasan pertemanan tuh ada yang lebih better daripada ngomongin temen lo sendiri. Iya benar. Itu ada yang lebih baik lah ya sebenarnya. Iya ya, lo bisa ngomongin masalah bisnis. Iya benar. Masalah pekerjaan lo atau lo lagi ada problem di apa kayak. Ya lo obrolin kan kita juga nggak tahu, kita tukar pikiran, dia punya solusi. Iya benar. Jadi ya balik lagi lu akan membuat sebuah support system di dalam tongkrongan lo itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu, pasti akan seperti itu. Namanya era sekarang tuh ya kita harus benar-benar pinter. Dibilang selektif sih udah jelas ya selektif banget buat cerita yang terlalu dalam. Tetapi jangan jadi mental block aja, udah gitu aja sih sebenarnya. Itu gue setuju banget. Itu kalau lu bakal jadi mental block, lu nggak akan bilang semua orang itu baik. Iya. Pasti lu bakal bilang semua orang tuh sama aja. Lu jadinya denial. Iya. Lu jadinya denial dan itu parah. Itu nggak baik cuy. Itu nggak baik. Dan lu mau hidup samanya sendiri, sama cewek lu aja udah. Ya lu ketika lu susah siapa yang nolong? Bukan sih kita bahas masalah susah atau enggaknya. Iya. Tetapi namanya lo, ya kita manusia lah, nggak perlu. Nggak luput ya namanya sosialisasi itu penting. Iya benar sih. Iya. Cuman ya semoga teman-teman kita di sini punya pengalaman yang memang better dari kita sih. Iya dong. Syukurnya harusnya kayak gitu dan jangan pernah lupa akan selalu berproses jadi lebih baik sih. Betul. Karena kita itu hidup ya, kita harus jadi lebih baik setiap harinya. Bener banget nih teman-teman ya, omongan bacotan abang-abangan. Iya, hari ini lo buang sampah sembarangan, besok jangan sampai lo buang sampah sembarangan. Iya, minimal dari hari ke hari lo ada progres ya guys. Iya, walaupun sedikit nggak masalah, tapi berprogres itu penting. Dan buat teman-teman juga yang lagi dengerin saat ini, kalau lu punya pengalaman yang pengen lu ceritain atau pengen kita kasih pendapat ataupun apapun itu atau pengen kita bahas bareng, keluh kesah lu di tongkrongan, kok temen gue kayak gini, kok temen gue kayak gini, bener. Ya sebisa mungkin kita bakal kasih saran yang ke arah positif, yang lu tuh nggak boleh nyikapinnya kayak gini ya, setidaknya kayak gitu. Dan lu boleh kok lu langsung mention aja ke DM gua untuk di Instagram gua di @glnggadrn, untuk Andri ada di @andrisanali.
atau lu bisa juga ke Tian di @tian_usman, atau nanti juga kita akan ngedevelop Instagramnya Island Podcast, nanti akan ada juga. Yes. Lo bisa tuh sharing-sharing di sana. Iya, lo bisa lo kasih tahu kita. lo bisa komen, silakan aja. Iya, nanti kita kan bisa kita bahas. sharing, Betul. Kita sharing di sini. Kita nanti bisa bahas di episode selanjutnya. Baiknya kayak apa ya? Gak? Iya, dan di sini nggak ada yang namanya benar atau salah, karena setiap orang pasti punya prinsipnya masing-masing dan sisi positifnya masing-masing. Tetapi mungkin caranya yang berbeda. Ya, sudut pandang juga mempengaruhi. Jelas, persepsi. Problem solving semuanya itu bisa mempengaruhi apa yang akan nanti lo ambil keputusan. Betul, dan kita itu nggak merasa diri kita benar banget ya, enggak salah juga. Kita juga belum tentu benar. At least kita bisa sharing apa yang kita lakuin pada saat kita mendapatkan kasus itu. Betul. Kan ya, dari pengalaman kita bisa belajar, cuy. Pengalaman adalah guru terbaik. Asik tai anjing. Ya, Oke. Udah ya mantep lah omongan kita. Tapi gue mau informasiin dulu nih, karena ini juga episode 5. Ini adalah episode tengah-tengah. Betul. Gue juga gak tahu ini season 1 akan habis di episode berapa. Cuman gue Andri sama Tian udah diskusi di episode 10. Kita gak akan ngebahas yang gini-gini dulu, Andri. Iya kan? Iya, kita bakalan nge-share UMKM apa aja yang teman-teman punya. Jadi buat lo yang kakak lo punya Instagram lagi jualan baju, atau adik lo jualan jam tangan, atau apapun itu, lo boleh share ke kita tuh. Share aja ke kita, ke gua, ke @glngdrn, di Andri ada @andrisanali, di Tian ada @tian_usman. Lo boleh tuh share di situ. Nanti di episode 10 lo dengerin, nanti akan kita repost ulang. Pasti kita akan repost. Iya. Pokoknya buat beberapa temen yang memang nanti dapat kesempatan yang kita repost, bakalan kita DM langsung deh. Benar. Kita DM langsung, gue minta lu pengen dipromoin yang kayak gimana. Yang jelas di pandemi ini ya kita saling bantu. Kita saling bantu. Buat UMKM kita pasti support. Iya, kita pasti support. Dan ya gue harap juga sih, Ndri, kita nanti mau ke season 2 atau season 3 atau season 4, di pertengahan episode gini harus ada UMKM gini terus deh. Betul. Atau kalau bisa di setiap kita lagi take, di tengah-tengahnya kita sisip-sisipin mungkin UMKM ini. Oke, itu ya kan? Itu baik sih. Itu bagus. Kita kan harus support juga UMKM. Mereka juga butuh support biar ya kita kan nggak tahu UMKM yang sekarang itu kayak gimana. Terdampaknya kayak apa banget. Betul. Di pandemi ini kacau sih. Apa salahnya kita saling bantu? Begitupun di tongkrongan. Yang sekarang kita biasa nongkrongnya harus lewat HP. Aduh. Iya. Ya sedih sih. Tapi mau gimana? Iya sih, keadaan yang memaksa kita untuk kayak gini ya kan. Iya sih. Kita harus bisa, ya terutama kita juga selagi kita cuman bisa lewat handphone, ya itu sama aja kita menyelamatkan banyak orang. Bener. Kita jadi pahlawan ya. Iya, hero cuy. Waduh, parah. Iya, bener sih teman-teman. Dan dari bahasan kita hari ini juga jelas banget kalau menurut gue nih ya. Iya. Bahasan kita kali ini itu benar-benar membuka gimana caranya nongkrong atau gaul yang baik itu nggak selalu harus sama. Iya betul. Perbedaan itu wajib. Buat kita menyatu cuy. Iya, buat lo menyatu. Dan apalagi kalau misalkan yang tadi kayak pengalamannya Andri, teman-temannya misal ya dari 10 tongkrongan 9-nya pakai iPhone 12 ya sekarang. iPhone 12 kan yang terbaru. 12 kan? Besok meluncur 13. Waduh, parah. Terus yang satu laginya nih enggak nih, belum nih. Alangkah lebih baiknya lu mungkin lu kumpulin patungan buat ngebeliin dia. Iya. Sih itu better. Baik dong. Karena kebutuhan orang yang satu itu kita kan enggak tahu. Enggak tahu. Ya pokoknya karena lu ada di satu tongkrongan, lu harus lebih care sih, bro. Iya, saling mengertian banget sih, jelas banget sih harusnya. Bener. Bukan yang malah menghujat, cuy. Itu salah. Iya, itu jadinya salah. Iyalah, salah. Lu bukannya bantu teman lu malah nindas teman lu. Itu salah, cuy. Iya, jangan sampai juga karena mereka ada kesibukan, ya lu juga jangan sampai nggak ada interaksi lagi sama dia. Iya gak? Sekalinya nggak ada interaksi lu bakal ngomongin dia. Itu parah tuh. Lost kontak ngomongin dia lagi sibuk nih sama sini, udah nggak temenan sama kita. Nggak kayak gitu cuy. Iya. Pertemanan tuh nggak kayak gitu. Gimana aja caranya lu take lagi dia, lu kabarin lagi dia kapan bisa nongkrong kah, atau sekedar nanya kabar. Ketika dia baik-baik aja ya alhamdulillah. Karena kan lu juga nggak tahu kesibukan dia apa cuy. Iya, mungkin dia punya problem yang dalam sehingga dia menutup diri dari pertemanannya. Ada cuy orang kayak gitu. Dia nggak pengen datang ke situ bawa-bawa masalah. Betul. Iya kan?
atau dia lagi ngumpulin duit mau bikin Monas, kita nggak tahu. Kita nggak tahu cuy. Iya gak? Kali aja dia lagi bikin pabrik. Iya, kita nggak tahu. Ya kita berdoa aja semoga teman kita yang dalam tanda kutip lagi kayak begitu melakukan hal yang positif. Iya benar. Jangan lupa berproses, itu penting. Iya. Ke arah yang lebih baik ya, ingat, jangan ke arah yang negatif. Betul sekali. Mantap banget nih malam ini atau sore atau siang atau pagi yang lagi dengerin kita. Iya, yang lagi nyantai, lagi ngopi, lagi pacaran, dia lagi di mobil juga lagi dengerin ya udah, enjoy aja cuy. Hari hidup ini cuma sekali, nikmatin aja bahagia. Jangan lupa semua keluh kesah harus dikeluarin. Mantap. Tapi ingat dengan cara yang baik. Jay. Tai anjing banget omongan dari temen gue ini. Biasa. Lagi bener. Parah. Ya pokoknya tetap gak capek-capeknya gue ngingetin lu untuk nerapin protokol kesehatan buat lu yang lagi kerja ataupun harus terpaksa naik kendaraan umum. Betul. Tetap lu tetapin protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, jangan lupa. Iya, sesering mungkin ya guys, jangan lupa. Lu bawa hand sanitizer atau apapun itu yang menjaga diri lu untuk tidak terinfeksi dan tidak membawa itu ke rumah. Apalagi buat teman-teman yang lagi kerja kayak kita gini kan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah tuh usahain langsung ke kamar mandi dan langsung semuanya. Iya, beresin, bersih-bersih ya kan. Karena ini gue lagi take amatian juga. Ini kita jauh nih, ada nih 1,5 meter nih gue nih, jauh-jauh banget nih gue. Ya kan, karena untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan lah. Betul. Karena kalau lu nggak bisa bikin lebih baik ya jangan juga bikin jadi lebih buruk ya kan. Setidaknya lu bisa nyelamatin diri lu sendiri lah. Iya, jangan sampai ya yang lain ikut-ikutan kena juga. Iya, benar. Save diri lu aja dulu sendiri. Iya, dan yang buat mau jalan-jalan juga, mau pulang kampung atau lu mau holiday atau staycation atau vacation terserah. Kita juga nggak bisa ngelarang karena di daerah tuh butuh duit kita juga. Betul. Tempat-tempat wisata itu butuh uang kita. Nggak ada pemasukan mereka. Iya. Kalau nggak ada kita. Butuh belanja kita ya guys. Betul. Iya. Jadi lu support lah daerah-daerah lu. Gimana pun itu caranya, dan kalau nggak salah, semoga ya untuk saat ini juga udah diterapin rapid test itu kalau nggak salah harus sudah antigen. Oh iya jelas. Sudah beberapa daerah atau Pemda setempat udah mewajibkan orang yang keluar kota itu memakai antigen. Iya, rapid test antigen. Nah, silahkan lu siapin finansialnya lebih sedikit untuk membuat itu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Lu beli tiketnya bisa, lu bikin rapid test antigennya juga. Masa lu bikin antigen nggak bisa? Kayak nggak masuk di akal gitu. Iya, lu jadi siapin finansialnya lebih sedikit, atau bagi temen-temen yang saat ini nggak bisa, jangan dulu kemana-mana deh, sabar dulu aja. Betul. Sampai lu bisa nanti komunikasi sama temen lu lewat handphone. Iya, sampai nanti lu situasinya kondusif, baru lu keluar lagi. Tapi kalau buat yang sekarang udah bisa, gue pribadi nih Gilang Adrian sama Andre Sanali, dan gue mewakili Tian juga. Mohon, aduh ini apa? Goblok, bentar guys, ternyata alarm gua nyala. Bentar guys, bikin malu ya. Oke. Pokoknya gue dari Gilang Adrian bersama Andre Sanali, dan gue juga mewakili Tian. Mohon banget buat yang bisa jalan-jalan, ya lu bantu lah. Iya, protokol kesehatannya tetap dipatuhi. Betul, protokol kesehatan, dan dibantu teman-teman kita yang ada di daerah. Efeknya kalau lu nggak nurutin protokol kesehatan, bukan diri lu doang yang kena. Benar. Tapi orang lain. Iya, kalau kita nggak bisa ngebantu diri kita sendiri, gimana kita mau ngebantu yang lainnya? Betul banget, mantep banget untuk penutupan. Oke, hari ini podcastnya selesai. Gua Gilang. Gua Andre Sanali. Kita dari Island Podcast. Bye-bye, ciao. See you.